Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofan Fauzi dengan NIM 430102000058. Saya akan menjelaskan apa yang telah saya analisis, yaitu surat Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat menurut 4 mazhab. Sholat merupakan tiang agama. Seringkali kita sebagai orang Islam tidak mengetahui kewajiban kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu sholat. Atau terkadang tahu tentang kewajiban tapi tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan. Selain itu juga, bagi kaum fanatis tidak menghargai tentang arti khilafiyah dan menganggap bersama tentang arti sholat dan cara mengerjakannya serta beberapa unsur di dalamnya. Di dalam sholat terdapat rukun-rukunnya. Rukun sholat yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud awal, yang ke-10 duduk tasyahud akhir membaca tasyahud akhir, 12 membaca salawat Nabi, 13 mengucap salam, dan yang 14 tertib. Nah, yang saya analisis di sini adalah poin 4 dari rukun sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah ketika sholat menurut 4 mazhab. Membaca basmalah pada surat Al-Fatihah termasuk masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih. Membaca basmalah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir atau pelan, minimal dibaca di dalam hati. Mazhab Hanafi menggunakan dalil diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian ingin membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah basmalah. Sesungguhnya basmalah itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah." Hadis riwayat Ad-Darqutni Prawin Sikoh semua. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah tidak perlu dibaca sama sekali. Dalam hal ini mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Anas Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca jar atau keras. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian ingin membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah basmalah. Sesungguhnya basmalah itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah." Hadis riwayat Ad-Darqutni, perawinya sikoh semua. Dan yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir atau pelan, minimal dibaca dalam hati. Pendapat mazhab Hambali ini sama seperti pendapat mazhab Hanafi. Dalam hal ini, mazhab Hambali menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ingin membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah basmalah. Sesungguhnya basmalah itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah." Hadis riwayat Ad-Darqutni, perawinya sikoh semua. Kesimpulannya adalah mazhab Hanafi dan Hambali membaca basmalah dengan sir atau pelan. Hal ini sering kita temui di Makkah dan Madinah atau Saudi Arabia, dan yang memakai mazhab Hambali sebagai mazhab resminya. Sedangkan
Mazhab Maliki atau Muslim di Afrika Utara tidak membaca basmalah sama sekali. Adapun mazhab Syafi'i, mayoritas di Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara, Yaman, sebagian Mesir dan lain-lain membaca Al-Fatihah dengan mengeraskan basmalah atau jar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.